Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik, yaitu menolak kemanusiaan Yesus adalah seorang antikristus dan penyesat. Dan ini tema yang sangat krusial Bapak Ibu, karena kenapa? Ada banyak orang yang menggampangkan istilah-istilah semacam ini. Karena mereka berpendapat bahwa yang penting percaya Yesus sudah cukup. Tetapi firman Tuhan tidak seperti itu, tidak segampang itu menurut firman Tuhan. Karena kenapa? Ada banyak Yesus di dunia ini, tetapi pribadi Yesus siapa dulu yang kita harus percayai. Dan bagaimana kalau bukan Yesus yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Lalu apa yang terjadi dalam diri kita? Untuk kita tidak bertanya-tanya, untuk kita lebih paham tentang kebenaran ini, supaya kita juga tidak hanya belajar berdasarkan kata orang, tetapi benar-benar kita lihat dalam Alkitab, maka kita akan mendasari pembicaraan kita hari ini dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam Kristus, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara, firman Tuhan ini sangat tegas sebenarnya. Coba perhatikan di ayat yang ke-10 itu. Ia mengatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Ajaran Yesus Kristus yang dari atas itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Sangat ekstrim. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangankan kita dekat dengan mereka, bahkan firman Tuhan mengatakan jangan terima mereka di rumahmu, karena itu adalah bukan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, jangan berikan salam kepada mereka. Coba bayangkan, begitu sangat hebatnya, begitu sangat seriusnya, Rasul Yohanes mengatakan bahwa para penyesat atau antikristus itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu kita akan belajar siapa sih mereka. Nah, itu yang paling penting. Siapa antikristus itu? Tetapi sebelum kita belajar di dalam nats ini, kita akan lihat dulu latar belakang kitabnya. Supaya apa? Supaya saudara tidak membayangkan bahwa tulisan Rasul Petrus ini hanya bayangan saja, hanya dongeng saja. Tidak Bapak Ibu, ini sejarah, ini sudah terjadi. Dan tujuan surat ini jelas. Dan kepada siapa ditunjukkan sudah jelas. Dan siapa yang dia maksud itu sudah jelas.
Nanti kita akan belajar siapa sih para antikristus dan penyesat yang dimaksudkan di ayat itu. Dan mengapa dia menulisnya? Semua yang dituliskan di dalam Alkitab itu tidak ditulis tanpa ada sesuatu yang disampaikan. Dan juga tidak mungkin dia mengatakan, oh itu antikristus, kalau tidak ada antikristus itu. Jadi tidak main-main. Nah, kita melihat latar belakang kitabnya. Tulisan ini adalah tulisan Rasul Yohanes, di mana dia adalah murid Yesus. Dan dia bukan Yohanes Pembaptis, tapi murid Yesus yang di mana dia hanya seorang yang sampai ketika Yesus disalibkan. Yang lain sudah pada kabur. Dia adalah rasul yang terakhir meninggal. Penulisannya pada tahun 90-an, kira-kira begitu. Jadi kita bisa nanti melihat apa saja pengajaran-pengajaran di bawah 90-an itu. Nanti kita akan melihat. Dan siapa kelompok-kelompok yang dia singgung itu. Oke. Lalu siapa penerima daripada kitab ini? Penerimanya adalah di ayatnya yang ke-5 tadi dia mengatakan kepada ibu dan anak-anak ibu itu. Saya nggak tahu siapa ibunya. Firman Tuhan juga tidak memberitahukan kepada kita. Tetapi ditunjukkan kepada seorang ibu. Dan tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada ibu itu dan anak-anaknya terhadap ajaran sesat dan juga antikristus. Dan dia menganjurkan supaya mereka tetap dalam sebuah kasih. Supaya mereka saling mengingatkan, mempertahankan iman mereka. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan sesuatu yang kamu dengar dari dulu, bukan yang baru. Di ayatnya yang keempat dia mengatakan, Bapak Ibu, aku sangat bersuka cita. Siapa yang bersuka cita? Rasul Yohanes. Bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Rasul Yohanes bersuka cita, ternyata ia menemukan separuh dari anak-anak ibu ini hidup dalam kebenaran. Namun yang perlu diperhatikan, kebenaran itu bukan merupakan kebenaran yang baru, yang muncul dari pikirannya Rasul Yohanes. Tetapi adalah kebenaran yang dahulu sudah disampaikan oleh Yesus. Lalu kita juga akan melihat, bisa baca di ayatnya yang ke-5, dia mengatakan, tetapi menurut perintah yang ada pada kita dari mulanya. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu, ini bukan suatu perintah yang baru dibuat oleh Rasul Yohanes. Yang dia maksudkan ini adalah, ayo kita menjaga kebenaran yang dahulu sudah disampaikan kepada kita. Dan ini kita bisa melihat di dalam Injil-Injil. Kebenaran apa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes ini? Mari kita melihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, firman Tuhan mengatakan, waspadalah terhadap guru-guru palsu. Dan ini yang diingatkan oleh Rasul Yohanes kepada ibu dan anak-anaknya ini. Supaya apa? Supaya mereka tidak mudah untuk disesatkan. Di ayatnya yang ke-6 itu dia mengatakan, dan sekarang aku meminta kepadamu. Rasul Yohanes meminta secara pribadi, suatu permohonan pribadi kepada perempuan ini. Bukan suatu permohonan yang umum. Karena dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata erotao. Kalau dia umum, dia harus menggunakan parakaleo. Jadi di sini, erotao suatu permohonan pribadi terhadap ibu ini. Apa yang dia minta? Supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu apa? Bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Kenapa harus hidup di dalam kasih? Pentingkah itu? Apakah ini berbicara supaya kita disenangi oleh orang, makanya kita harus hidup di dalam kasih? Tidak, bukan hanya itu saja. Memang itu adalah salah satu. Tetapi di sini, di ayat ini, dia mengatakan, di ayatnya yang ke-7 itu, dia mengatakan, sebab apa? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
itu adalah si penyesat dan antikristus. Antikristus di sini adalah jamak, bukan tunggal. Karena yang tunggal akan datang di kemudian hari. Tetapi yang jamak ini, ante-ante daripada antikristus ini sudah bermunculan. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Inti kesalahan para penyesat ini apa? Dia mengatakan di situ, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Saudara, ini menurut kita gampang. Ini menurut kita tidak penting. Yang penting percaya Yesus. Tunggu dulu. Rasul Paulus mengatakan ada Yesus yang lain. Rasul Paulus mengatakan ada Injil yang lain. Apakah kita masih mengatakan bahwa tidak penting untuk mengerti tentang konsep kristologi kita, konsep Yesus Kristus? Apakah kita lebih benar daripada Rasul Yohanes yang mengingatkan kita bahwa itu sangat penting? Dan ini kita bisa melihat siapakah mereka itu. Apakah mereka ini adalah orang-orang di luar kekristenan atau orang-orang di dalam kekristenan? Perlu kita lihat di dalam ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-2 sampai yang ke-3. Dia mengatakan di sini Bapak Ibu, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Firman Tuhan mengatakan, meneguhkan kita bahwa orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, maka itu adalah roh antikristus, bukan roh dari Allah. Itulah sebabnya penting sekali. Penting sekali. Mari kita melihat siapakah mereka ini. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ternyata antikristus ini, para penyesat yang dimaksudkan di dalam Yohanes ini adalah orang-orang yang sudah mengerti, sudah mengenal Yesus Kristus, yaitu adalah orang-orang Kristen itu sendiri. Tetapi mereka keluar dari imannya yang dulu. Apa kata firman Tuhan di sana? Kata apa yang digunakan? Kita lihat di ayatnya yang ke-9. Dia mengatakan, tetapi mereka melangkah keluar dari situ. Para antikristus dan penyesat itu adalah memang mereka keluar dari kekristenan. Memang mereka percaya kepada Yesus. Tetapi percaya kepada Yesus dengan pengajaran yang berbeda. Mereka tidak mempertahankan iman mereka yang semula. Dan ini mereka dipengaruhi oleh pengajar-pengajar agnostik yang memiliki pandangan dualisme dengan mengatakan bahwa dunia roh itu tidak bisa menyatu dengan dunia jasmani. Dan konsep semacam itu muncul di tahun 85 Masehi dari seorang Cerinthus, murid daripada Philo. Dan konsep kristologi ini digagas oleh beliau dengan konsep doketisme yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tidak benar-benar menjadi manusia sejati, tetapi dia adalah hanya memiliki tubuh maya, semu, tidak nyata. Sehingga pada perkembangannya, para pengikut Cerinthus ini memberikan konsep atau menyimpulkan bahwa Yesus itu hanya meminjamkan tubuh insani, tubuh jasmani manusia. Dia meminjam, dia bukan manusia sepenuhnya. Tetapi ketika dia
waktu dibaptis, maka dia meminjam di situ tubuh manusia, lalu setelah nanti dia sudah disalibkan, maka dia meninggalkan tubuh manusianya itu. Jadi dia bukan benar-benar manusia sesungguhnya. Dia setengah setan, setengah dewa dia. Jadi ini yang dimaksudkan oleh para pengajar doketisme pada saat itu yang digagas oleh Cerinthus. Nah, itu yang dikecam oleh Rasul Yohanes, karena ini adalah pengajaran yang salah. Pengajaran tentang kristologi, khususnya kemanusiaannya adalah benar-benar 100% manusia. Dan apalagi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, dia adalah ciptaan. Itu lebih menyesatkan lagi. Seperti yang digagas oleh Unitarian, seperti Saksi Yehova. Lalu pertanyaannya, apa tindakan orang-orang percaya ketika melihat orang-orang seperti itu? Atau para antikristus itu? Di ayatnya yang ke-8 dia mengatakan seperti ini. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Orang Kristen harus waspada, menjaga dirinya dalam berbagai pengajaran yang sesat. Jangan sampai saudara diajari oleh orang-orang yang tidak seiman sesuai dengan yang dinyatakan Alkitab. Dan yang kedua, di ayatnya yang ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa dan maupun anak. Nah, yang kedua di sini firman Tuhan memberikan kita perhatian supaya kita berhati-hati ketika belajar tentang yang namanya kebenaran firman Tuhan. Coba perhatikan kata melangkah keluar. Artinya dari kebenaran yang sebelumnya, dia melangkah keluar, meninggalkan. Dia ingin mencari yang lain. Dia ingin selangkah lebih maju. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus memelihara, memegang, menjaga kebenaran yang sudah diberikan itu kepada kita. Jangan sampai kita mengubah kebenaran yang sudah ada. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa masalah pengajaran Kristus, kita tidak disuruh supaya lebih maju. Tetapi Alkitab memerintahkan supaya pengajaran itu kamu pelihara. Itulah sebabnya kalau ada beberapa orang, para teolog yang hari-hari ini, mereka mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah merupakan doktrin yang usang, sudah tidak relevan lagi. Mereka menyangka bahwa doktrin itu yang diajarkan oleh Alkitab itu harus berkembang, harus dirubah. Tidak. Mereka mengatakan dengan mereka berlaku seperti itu menolak Tritunggal, mereka selangkah lebih maju. Justru itu yang dinyatakan sebagai pengajar sesat. Mereka dengan mengatakan dengan pintarnya mereka membuat suatu paham-paham yang baru, mereka mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baru. No. Firman Tuhan itu bukan seperti itu. Justru kita disuruh oleh Tuhan untuk menjaga firman yang sudah ada itu, bukan untuk mengubahnya. Mungkin saudara mengatakan, apa sih yang salah dengan doktrin Tritunggal itu? Toh juga istilah Tritunggal di dalam Alkitab tidak ada. Saya memang mengatakan tidak ada istilah Tritunggal. Tetapi konsep, ide, gagasan tentang Tritunggal ada. Tritunggal itu siapa sih? Konsep Tritunggal itu yaitu Allah yang memiliki pribadi tiga, tetapi dalam satu hakikat. Lalu karena kata itu panjang, lalu diperpendek supaya lebih mudah. Yang namanya Tritunggal, ya sudah. Bukan berarti saudara-saudara kalau tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab, maka itu dianggap salah. Bukan begitu. Itu terlalu sempit cara berpikirnya kita kalau begitu. Kalau demikian, maka kita nggak perlu lagi berteologi kalau gitu. Nggak perlu lagi pakai bahasa-bahasa Indonesia yang istilah-istilah Indonesia kalau begitu. Berarti kita harus menguasai yang bahasa Yunani, Ibrani, dan Aramaik. Berarti tidak boleh juga menggunakan istilah-istilah inkarnasi dan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab.
Kalau Pak Joshua Tebu mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada istilah Tritunggal karena tidak ada di dalam Alkitab, maka sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak konsisten menurut saya. Karena beliau juga sering menggunakan kata yang namanya inkarnasi. Loh, juga tidak ada di dalam Alkitab itu istilah inkarnasi. Yang ada di dalam kitab menjadi daging itu. Yang seharusnya itu yang dia pakai. Jadi menurut saya dia menolak Tritunggal ini. Dia karena memiliki cara pandang yang berbeda. Dan cara pandang yang dia maksudkan itu di mana dia memiliki paham Allah yang satu pribadi dengan Allah yang satu hakikat. Itu merupakan pengajaran yang sudah dikutuk oleh para bapak-bapak gereja. Dan itu bukan pengajaran Alkitab. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu cuma satu pribadi, lalu dia satu hakikat, nanti banyak ayat-ayat Alkitab yang bertentangan. Misalnya di dalam Matius ketika Yesus dibaptis, ada suara yang terdengar dari atas, lalu Yesus di sungai Yordan, lalu ada Roh Kudus dalam wujud merpati. Lalu pertanyaan saya, apakah di situ hanya satu pribadi? Kalau kita mengatakan satu pribadi, bagaimana bisa itu terjadi? Kalau Allah itu hanya satu pribadi ada di dalam diri Yesus, lalu siapa yang ngomong dari awan-awan itu? Jadi saudara-saudara, semakin saudara berusaha untuk menyangkal iman yang sudah ditetapkan, atau iman yang sudah dirumuskan, atau iman yang sudah dikaji beberapa ribuan tahun, itu akan semakin saudara akan kesulitan. Karena kenapa? Itu tidak bisa dirubah lagi. Karena kenapa? Sudah mengalami ujian ribuan tahun dan tidak mungkin ada kesalahannya. Hari-hari ini yang menjadi masalah adalah banyak orang, khususnya yang pindah dari kekristenan atau agama lain masuk ke Kristenan, lalu kebingungan untuk memahami ketritunggalan Allah, sehingga mencari cara yang mudah untuk menyatakan siapa Allah itu, dengan membawa konsep-konsep yang dari luar, lalu diterapkan di dalam iman kekristenan. Oh no, jangan. Karena iman Kristen itu punya konsep sendiri. Memang kita akan mengatakan kita buat kontekstualisasi, itu benar. Tidak salah dengan itu. Tetapi cara kontekstualisasi yang dimaksudkan adalah bukan seperti yang mereka lakukan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa gagasan Tritunggal di dalam ada, ya sudah seperti itu. Jangan dirubah-ubah. Justru nanti kalau kita berubah, justru banyak yang bertentangan. Saudara, masalah ketritunggalan ini sangat-sangat fundamental di dalam iman kekristenan. Tidak bisa kita menyangkal doktrin ini. Kalau kita menyangkal doktrin ini, semua iman kekristenan akan buyar, tidak ada lagi. Nah, yang kemudian di sini kita juga harus memberikan penekanan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes di sini ini tidak sesuatu hal yang sepele dan hal yang tidak berguna, tetapi ini adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat dipahami oleh jemaat Tuhan. Di mana pengajaran ini adalah pengajaran Alkitab. Ketika saudara menolak kemanusiaan Yesus yang sejati, maka saudara akan dianggap sebagai antikristus dan penyesat. Itulah sebabnya hati-hatilah untuk menyatakan bahwa doktrin itu tidak penting. Atau saudara mengatakan yang penting percaya Yesus sudah cukup untuk saya membuat saya masuk di dalam kerajaan surga. Tidak. Tidak cukup saudara hanya mengaku bahwa saudara percaya Yesus. Tetapi ketika saudara sudah percaya Yesus, saudara harus tahu Yesus siapa yang saudara imani. Dan saya tidak mengambil ungkapan-ungkapan para tokoh untuk membenarkan pengajaran ini. Tetapi berdasarkan ayat firman Tuhan, saudara bisa menggali, menafsirkan, mengeksegesis ayat ini. Dan yang dia katakan di situ nanti adalah bahwa bagi setiap orang yang tidak percaya atau tidak mengakui bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya, manusia sejati, maka dia dianggap sebagai antikristus
Dan saya menambahkan, apalagi kalau saudara menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah, maka justru saudara tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu. Hati-hati, jangan saudara dikelabui oleh cara-cara orang-orang yang kelihatan di luar itu baik. Tetapi coba lihat, saudara-saudara, ciri-ciri para penyesat ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa mereka membawa perpecahan di dalam tubuh Kristus. Dan inilah yang terjadi di abad ke-21 ini. Untuk hari ini, kita sudah tahu bahwa pentingnya kita mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia sepenuhnya. Karena kenapa? Kalau tidak, maka kita adalah bagian daripada antikristus dan penyesat.